Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan kami dari kelompok Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. para mahasiswa yang hari ini akan mempresentasikan hasil kegiatan kami dalam mata kuliah e-commerce bisnis dengan dosen pengampu Insinyur Lukman Madriapin Silalahi AMD ST MTI PM Apex Eng. Topik yang kami bahas adalah UMKM kuliner GoFood tumbuh berkelanjutan dengan Gobis, satu aplikasi dengan ragam solusi yang berkaitan erat dengan bagian e-commerce memberikan dampak serta peluang bagi pelaku bisnis masa kini khususnya UMKM. Adapun susunan penyampaian materi hari ini akan disampaikan oleh masing-masing anggota kelompok secara bergantian, yaitu saya sendiri, Andriansa, Adi Akmal Rosid, Muhammad Arif Maulana Harahap, Nada Nabila Putri, Rifka Anissa, Tarina Ahmadani, Wiko Satria Utama, Johan Aprilian Raja Gugup, Michael Johannes Ninggolan, Widiat Mojo Adi Wibowo. Kami berharap presentasi ini bisa memberikan gambaran yang jelas dan bermanfaat bagi kita semua. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai pembahasan yang pertama dimulai oleh Mas Rosid. Ya, baik. Eh, Next. Ini gimana ya? Ya. Untuk latar belakang, eh, kami bagi dalam 4 poin utama. Yang pertama itu, sebagaimana dalam beberapa tahun terakhir, kita tahu bahwa pertumbuhan e-commerce baik secara global maupun nasional menunjukkan peningkatan yang cukup pesat ya. Perubahan perilaku konsumen dan penetrasi internet semakin luas menjadi pendorong utama transformasi ini. Nah, transformasi digital tadi mendorong masyarakat berubah pola hidupnya. Ah, di perubahan itu UMKM juga perlu mengantisipasi perubahannya, terutama UMKM di Indonesia. Eh, Apalagi UMKM di Indonesia kita tahu masih rendah literasi digitalnya sama keterbatasan infrastruktur teknologi serta akses terhadap modal menjadi hambatan utama dalam adopsi teknologi. Dalam konteks ini, inovasi seperti sistem pembayaran digital yang mudah digunakan dan tampilan antar muka atau user interface yang ramah pengguna menjadi keberhasilan dalam mendorong UMKM masuk ke ekosistem digital secara efektif. Kemudian salah satu contoh nyata dari upaya mendukung digitalisasi UMKM adalah peran dari Gobis ini dalam ekosistem GoFood. Platform ini membantu pelaku UMKM kuliner untuk mengelola operasional usaha secara lebih efisien, menjangkau konsumen lebih luas, dan terintegrasi dengan layanan digital yang mempermudah proses transaksi. Kemudian selanjutnya, Selanjutnya, topik fokus dan tujuan. Sistem pembayaran digital seperti penggunaan e-wallet, QRIS, dan integrasi pembayaran otomatis dalam aplikasi seperti Gobis dan GoFood dinilai mampu memengaruhi keputusan pembelian konsumen. Kemudahan, kecepatan, dan kenyamanan dalam melakukan transaksi dapat meningkatkan konversi penjualan serta mendorong loyalitas pelanggan. Di sisi lain, keberhasilan platform e-commerce juga sangat ditentukan oleh keandalan fitur keamanan dan kualitas antarmuka pengguna atau UI UX. Fitur keamanan seperti autentikasi ganda, enkripsi data, dan perlindungan akun pengguna memberikan rasa aman bagi konsumen dalam bertransaksi. Sementara itu, desain antarmuka yang intuitif, responsif, dan mudah dipahami berperan penting dalam menciptakan pengalaman pengguna yang positif, terutama bagi pelaku UMKM dan konsumennya yang mungkin memiliki tingkat literasi digital yang beragam. Maka dari itu, topik makalah kami pada kesempatan ini yaitu pemanfaatan Gobis sebagai solusi digital untuk UMKM kuliner dengan fokus yang pertama sistem pembayaran digital, yang kedua fitur keamanan dan UI UX GoFood, yang ketiga efektivitas layanan Gobis. Tujuannya yang pertama untuk menganalisis pengaruh
Yang pertama, tujuannya yang pertama untuk menganalisis pengaruh sistem pembayaran digital terhadap keputusan pemilihan konsumen di platform GoFood. Yang kedua, mengevaluasi efektivitas fitur keamanan yang disediakan oleh GoFood dalam membangun dan meningkatkan kepercayaan konsumen. Yang ketiga, mengkaji peran kemudahan antarmuka atau UI UX GoFood dalam mendukung aktivitas operasional serta kontribusinya terhadap pertumbuhan UMKM kuliner. Yang keempat, menilai sejauh mana aplikasi GoBiz sebagai bagian dari ekosistem GoFood mampu memberikan solusi digital yang terintegrasi dalam mendukung efisiensi, pengelolaan usaha, dan pertumbuhan bisnis UMKM kuliner. Dan yang terakhir, untuk memberikan rekomendasi strategi digitalisasi. Selanjutnya. Baik, yang selanjutnya yaitu terkait konsep penelitian. Di sini terkait UMKM dan juga digitalisasi. UMKM itu sendiri didefinisikan sebagai kegiatan usaha produktif milik perorangan maupun badan usaha yang memenuhi kriteria aset dan omset tertentu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Menurut data dari Kementerian Koperasi dan UKM, pada tahun 2023, jumlah UMKM di Indonesia mencapai lebih dari 65 juta unit usaha yang mencakup sekitar 99,9% dari seluruh pelaku usaha nasional. Selain itu, UMKM juga berkontribusi sebesar 60,5% terhadap produk domestik bruto nasional dan menyerap sekitar 97% dari total tenaga kerja Indonesia. Peran UMKM itu sendiri sangat krusial dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, mengurangi pengangguran, serta menciptakan lapangan kerja baru, terutama di wilayah-wilayah yang belum terjangkau oleh industri besar. UMKM juga berperan dalam mendorong pemerataan pendapatan dan penguatan ekonomi lokal berbasis potensi daerah. Bagi UMKM, transformasi digital menjadi krusial untuk meningkatkan efisiensi operasional, memperluas jangkauan pasar, dan meningkatkan daya saing. Adopsi teknologi digital seperti sistem manajemen inventaris dan aplikasi kasir digital membantu UMKM dalam mengelola operasional secara lebih efisien. Selanjutnya, Nah, mari sekarang kita bahas tentang GoBiz ya teman-teman. GoBiz merupakan aplikasi digital yang dikembangkan oleh Gojek sebagai solusi terpadu untuk membantu pelaku UMKM dalam mengelola dan mengembangkan usaha mereka secara lebih efisien. Aplikasi GoBiz memiliki fitur-fitur yang dirancang khusus untuk membantu UMKM dalam beberapa hal, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama sebagai manajemen pemesanan, dan yang kedua digitalisasi pembayaran. Yang ketiga sebagai promosi produk. Yang keempat sebagai laporan penjualan. Integrasi antara aplikasi GoFood dan GoBiz juga memudahkan konsumen dalam mencari produk yang disediakan oleh UMKM. Berdasarkan laporan Goto Finance tahun 2022, lebih dari 600.000 mitra usaha telah menggunakan GoBiz untuk meningkatkan skala bisnis mereka. Dengan digitalisasi ini, GoBiz dinilai mampu mendorong percepatan transformasi ekonomi digital di sektor UMKM, serta memperluas inklusi keuangan di Indonesia. Selanjutnya. Selanjutnya metode penelitian, jenis, deskripsi kualitas, teknik penggunaan data, pengumpulan data, data analitik. Untuk teknik pengumpulan data, observasi, wawancara, dan komunikasi. Untuk analisis data, reduksi, penyajian, dan kesimpulan. Selanjutnya untuk triangulasi dan sumber teknik dan waktu. Next, selanjutnya. Baik, selanjutnya adalah hasil dan pembahasan dari penelitian kita bahwa aplikasi GoBiz ini merupakan aplikasi yang sangat powerful ya, yang sangat membantu UMKM kita, yang mana UMKM kita ini adalah sebagai
penopang utama dalam perekonomian Indonesia. Ya, aplikasi Gobis ini juga merupakan eh, satu aplikasi dengan beragam solusi ya, yang mana ini merupakan super app dari Gojek yang diperuntukkan khusus para pebisnis di Indonesia, yang di dalamnya dapat mengelola pesanan GoFood, menerima pembayaran melalui GoPay, sampai menganalisa laporan penjualan dan membuat promo. Nah, berikut adalah fitur-fitur yang terdapat di dalam layanan Gobis. Yang pertama ada GoFood yang membantu pemilik usaha dalam menerima pesanan dari pelanggan secara online. Kemudian ada GoPay sebagai fitur untuk menerima pembayaran non-tunai, dan berikutnya ada GoKasir yang merupakan layanan yang dapat membantu pemilik usaha dalam melakukan pencatatan penjualan hingga membuat laporan harian. Kemudian ada GoModal yang mana ini merupakan fitur yang sangat bagus ya, karena permasalahan utama UMKM ini adalah dalam akses ke modal. Nah, dengan adanya Go Modal ini, UMKM bisa mendapatkan akses pinjaman modal yang diperuntukkan kepada mitra usaha. Kemudian ada fitur yang terakhir yaitu GoMart. Ini juga sangat bermanfaat ya untuk merupakan untuk penjualan produk di aplikasi Gojek ini sendiri. Baik, kemudian slide selanjutnya. Baik, selanjutnya pendaftaran Gobis ini Maaf, maaf, eh, maaf. Ternyata tadi belum ter-unmute. Mohon maaf. Aplikasi Gobis sangat mudah didapatkan atau user friendly. Aplikasi Gobis tersedia di Google Play Store dan Apple App Store. Langkah pertama untuk melakukan pendaftaran pada aplikasi Gobis adalah mengunduh di toko aplikasi masing-masing HP. Kedua, melakukan verifikasi data dengan eh, foto dengan KTP pemilik usaha dan mengaktifkan dengan nomor HP aktif dan email yang aktif. Juga mencantumkan pemilik rekening yang wajib memiliki nama yang sama. Ketiga, melakukan verifikasi. Proses verifikasi dilakukan oleh internal Gojek hingga 2 hari kerja. Keempat, melakukan aktivasi dengan melengkapi data-data restoran hingga aplikasi siap digunakan pemilik usaha. Untuk tampilan dan menu aplikasi Gobis memuat nama restoran pengguna dengan disertai alamat singkat restoran. Dua, memuat jumlah transaksi yang terjadi hari ini dan juga menampilkan saldo Gobis. Tiga, pengguna juga dapat mengatur jam operasional buka dan tutup pada aplikasi Gobis. Keempat, terdapat fitur Gobis yang terdiri dari stok habis, menu, outlet saya, Go Modal by Vindaya, laporan, ulasan, bis tips, dan bantuan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Michael. Ya, terima kasih Mas Widi. Yang terakhir Bapak Ibu, kita berada di slide kesimpulan dan rekomendasi. Nah, pada kesempatan kali ini kami menyimpulkan eh, bahwasanya untuk penelitian ini, evaluasi aplikasi Gobis itu berdasarkan teori evaluasi dan teori TAM, di mana berdasarkan teori TAM didapatkan hasil bahwa penerapan aplikasi Gobis pada UMKM sudah memenuhi semua aspek dan teori evaluasi, seperti efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsibilitas, dan ketepatan. Pada analisis eh, di sisi lain, berdasarkan analisis TAM, didapatkan hasil bahwa aplikasi Gobis pada UMKM juga telah memenuhi semua konsep dengan pendekatan TAM, yaitu seperti perceived usefulness, perceived ease of use, attitude toward using, behavior intention to use, and actual system to use. Di sisi lain,
dengan adanya aplikasi Gobis ini juga, eh, penjualan UMKM mengalami peningkatan, yaitu sekitar 15-50% dari sebelum menggunakan aplikasi Gobis. Dapat disimpulkan bahwa aplikasi Gobis dapat meningkatkan penjualan UMKM yang akan berdampak pada omset atau pendapatan yang juga meningkat. Rekomendasi dari kelompok kami yaitu yang pertama perluas studi wilayah dan aplikasi serupa. Kemudian perluas integrasi pelatihan digital untuk UMKM. Eh, Berhubung ini sudah slide terakhir, saya izin ya Mas Andri ya untuk mempersingkat waktu Mas. Mungkin saya yang akan memandu diskusi kali ini. Eh, Mungkin kepada Bapak Ibu atau teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan atau memberikan tanggapan, eh, kesempatannya saya berikan ya. Baik, saya mau bertanya. Silahkan. Oke, melihat peran teknologi yang semakin penting dalam mendukung operasi usaha kecil, menurut Anda, apa saja tantangan utama yang dihadapi oleh UMKM dalam mengadopsi platform seperti Gobis? Terima kasih. Baik, izin menjawab terkait dengan pertanyaan tantangan utama apa saja yang ada di aplikasi Gobis ini. Tentunya yang pertama itu masalah literasi digital ya. Kita tahu bahwa UMKM ini terutama di daerah ini belum memiliki pemahaman yang cukup terkait dengan teknologi digital. Kemudian eh, tantangan yang kedua ini adanya keterbatasan akses teknologi yang kita tahu bahwa banyak UMKM yang belum memiliki perangkat yang memadai atau juga jaringan internet, infrastruktur yang kurang mendukung untuk mengakses aplikasi berbasis digital. Kemudian juga tantangan yang berikutnya, yang ketiga, karena UMKM ini sudah terbiasa dengan proses yang konvensional ya. Mereka biasa menggunakan metode yang manual, yang tradisional, dan juga masih merasa belum butuh terkait dengan sistem digital ini. Uh, Kemudian juga ada solusi yang mungkin bisa dikembangkan ya untuk mengatasi tantangan-tantangan tadi. Yang pertama bisa melalui pelatihan dan pendampingan digitalisasi UMKM, kemudian juga penyederhanaan proses ya agar aplikasi ini bisa mudah dipahami oleh user. Kemudian juga adanya kemitraan dengan pemerintah untuk sosialisasi dan edukasi. Mungkin itu jawaban dari kelompok kami. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Wiko. Mungkin izin Mas Andri, eh, berhubung Mas Andri yang membuka, saya mohon izin memberikan kesempatan kepada Mas Andri itu juga untuk menutup Mas. Masih mute Mas. Oke, semoga jawaban ini bisa menambah gambaran buat teman-teman tentang aplikasi Gobis dan sistem yang mendukung di UMKM. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Semoga pemaparan yang kami sampaikan dapat memberikan manfaat, wawasan, dan menjadi bahan diskusi